Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita boleh bertemu dan kita akan memikirkan tentang profil pelayanan. Mengapa hal itu penting? Sebelum kita bersama-sama membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau juga yang memiliki rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin melihat betapa besarnya anugerah-Mu kepada kami dan belajar akan tujuan dari semua yang Engkau berikan. Tolong setiap kami, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah melihat bahwa setiap orang percaya merupakan pekerja pelayanan. Pekerja pelayanan bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang ditabiskan, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk melayani Dia, seluruh umat Allah. Lalu kita juga sudah melihat bahwa lingkup pelayanan kita bukan hanya dalam skop yang kecil, bukan hanya dalam gereja atau dalam lokasi tertentu, tetapi kita dipanggil untuk melayani seluruh dunia. Dan bidang pelayanan kita mencakup seluruh Injil. Bidang pelayanan kita bukan hanya semata-mata menyangkut hal spiritual saja, melakukan penginjilan semata-mata, tetapi termasuk juga bidang sosial, menyangkut panggilan budaya kita. Setelah kita mengetahui semuanya itu, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal apa yang harus saya lakukan? Tempat mana yang cocok untuk saya? Karena itu kita akan membahas tentang bidang pelayanan ini, profil pelayanan ini maksud saya. Mari pertama-tama kita pikirkan dulu. Kita sebagai orang percaya memiliki kerinduan yang berapa besar untuk memuliakan Allah. Ya, mungkin katanya, apakah kita sedikit saja ingin memuliakan Allah? Mungkin ada orang-orang yang percaya yang mengatakan, ya sudahlah, yang penting saya sudah diselamatkan. Lalu untuk yang lainnya sudah tidak perlu lagi saya permasalahkan. Yang penting saya sudah mendapatkan tiket ke surga. Atau mungkin di antara kita yang katakan, ya lumayanlah, seadanya sajalah, tidak buruk-buruk amat. Atau kita mempunyai kerinduan yang banyak, atau kerinduan kita untuk memuliakan Allah semaksimal mungkin, semaksimal sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita melihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini mengatakan tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita ini manusia buatan Allah. Tetapi ada hal yang unik, karena ini bukan mencakup semua manusia. Ini hanya mencakup bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena dikatakan kita buatan Allah, tetapi diciptakan dalam Kristus Yesus. Maksudnya diciptakan dalam Kristus Yesus adalah khusus bagi orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kapan kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Yaitu ketika kita percaya kepada Dia.
Dilanjutkan, untuk melakukan pekerjaan baik, untuk dengan tujuan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dengan demikian jelas bahwa setiap orang percaya dipersiapkan Allah ketika engkau diselamatkan, maka ada satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan, direncanakan oleh Allah sebelumnya. Dan Allah ingin kita hidup di dalamnya. Kita memenuhi akan rencana dan rancangan Allah akan perbuatan baik yang Allah persiapkan. Jadi dengan demikian kalau kita sadari, maka sebenarnya setiap kita yang diselamatkan, Allah memiliki tujuan. Kita diselamatkan bukan hanya dengan nama kita sudah tercatat di surga. Bukan hanya semata-mata kita menikmati kehidupan yang kekal itu saja. Tidak. Tapi Allah ingin ketika kita ada di dunia ini, kita memenuhi apa yang sudah Dia tetapkan, yang sudah Dia rancangkan bagi kita, yaitu melakukan perbuatan yang baik. Doug Sherman dan William Hendrick dalam buku Your Work Matter to God mengatakan, rancangan menyatakan kehendak perancangnya. Tuhan tidak hanya merancang kita secara umum, namun juga dengan berbagai hal yang spesifik. Karakteristik spesifik tersebut membuat kita sesuai untuk melakukan suatu pelayanan atau pekerjaan tertentu. Jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi pekerjaan atau pelayanan kita, salah satu hal utama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Allah sudah menentukan kita dari semula. Berarti dengan kata lain kita diciptakan, kita dibentuk untuk sebuah tujuan yang spesifik. Nah, tujuan itu apa? Maka kita harus kembali kepada Allah. Allah membuat kita dengan karakter yang spesial. Bukankah kita menyadari setiap kita itu berbeda? Bukankah kita menyadari kita juga memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda? Itu ada rencananya. Tuhan memiliki tujuannya. Bruce Buckby mengatakan, Tuhan telah menciptakan dan merancang kita dengan suatu maksud tertentu. Dia katakan, perhatikan, kita akan melekat pada suatu hal lebih dari hal yang lain. Kita telah diberi suatu keterbebanan tertentu. Kita telah diberi karunia rohani yang memampukan kita untuk menyelesaikan tugas pelayanan kita. Kita juga memiliki gaya kepribadian tertentu dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan dunia sekitar kita. Jadi Tuhan merancangkan kita itu unik. Mari kita melihat kembali diri kita masing-masing. Kita satu dengan lainnya berbeda. Maksud saya begini, kita berbeda bukan hanya berbeda dengan tampilan wajah saja, bukan itu. Itu memang berbeda. Tetapi selain itu kalau kita perhatikan, maka banyak sekali hal-hal yang berbeda. Misalnya demikian. Ada orang-orang tertentu yang melihat pengemis itu bisa langsung tergerak. Yang lainnya bukan nggak tergerak, yang lain melihat tergerak tetapi tidak seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang melihat anak-anak itu, wah begitu menggemaskan, begitu ingin memegang, ya, begitu seakan-akan jatuh cinta kepada anak-anak itu, dekat dengannya. Tetapi ada orang yang bukannya tidak suka melihat anak-anak, bukan. Tetapi ketika melihat anak-anak, oke, sayang ya sayang. Tetapi dalam porsi ya umum. Namun dia lebih cenderung senang melihat apa?
melihat orang tua. Ya, dia seakan-akan sangat senang sekali melihat orang tua, ingin sekali melayani mereka. Nah, itu namanya keterbebanan yang berbeda. Lalu kalau kita kembali melihat setiap kita, maka kita mempunyai skill, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda pula. Ya, kalau saya ingat tentang diri saya ini adalah orang yang paling tidak suka melukis. Mungkin beda dengan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau tentang matematika, saya senang sekali. Nah, itu karunia saya berbeda, lain dengan yang lainnya. Ya. Demikian juga gaya atau kepribadian. Ada orang yang senang rame-rame, tetapi ada orang yang tidak senang rame. Mereka kalau melihat keramaian itu, waduh, membingungkan. Inginnya adalah mencari tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Nah, dengan adanya demikian, hal-hal unik kita, keterbebanan kita, ya, kemampuan karunia rohani kita, demikian juga gaya kepribadian kita. Itu Tuhan berikan, itu untuk tujuan khusus bagi pelayanan Tuhan. Nanti selanjutnya kita akan lebih mengerti. Jadi Tuhan merancangkan kita dengan ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan profil pelayanan kita. Hal-hal yang Tuhan rancangkan bagi diri kita untuk memenuhi rencana Tuhan secara maksimal, secara spesial. Karena hal itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Apakah itu? Kita harus melihat bagaimana keterbebanan kita. Yaitu di mana sebenarnya Tuhan ingin kita melayani. Lalu kemampuan kita. Yaitu kita melayani sebagai apa? Dan kepribadian kita. Bagaimana kita melakukan pelayanan tersebut. Ketika kita mengetahui semuanya itu, kita juga akan dengan jelas, dengan mudah mengetahui apa yang Allah rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa memenuhi kehendak Allah. Kita lebih memuliakan Allah di dalam apa yang kita lakukan. Karena itu, ketika kita belajar tentang profil pelayanan, maka kita melihat itu adalah sangat penting sekali. Pentingnya profil pelayanan bagi kita, tentu yang pertama seperti tujuan kita adalah Tuhan dimuliakan. Ketika kita melihat, menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita hidup di dalamnya dan melaluinya, Tuhan lebih dimuliakan. Penting kita menemukan akan profil pelayanan kita. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, dan memang perkataan ini juga dituliskan dalam beberapa kitab yang lain, seperti Roma pasal 12, 1 Petrus pasal 4. Di sana dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini perkataan Tuhan Yesus dalam doanya kepada Allah Bapa. Dia mengatakan dia mempermuliakan Allah dengan jalan memenuhi pekerjaan yang Allah Bapa berikan. Ini juga menunjukkan kepada kita akan memuliakan Allah secara maksimal ketika kita menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita tahu pekerjaan yang Allah berikan kepada kita? Yaitu melalui profil pelayanan kita.
Jadi dengan demikian, ketika kita menemukan rancangan Tuhan melalui profil pelayanan kita, maka kita hidup dan memenuhi kehendak Tuhan. Tuhan dimuliakan. Lalu yang kedua adalah dengan profil pelayanan, maka pekerjaan pelayanan itu dibangun. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita memenuhi kontribusi unik kita bagi tubuh Kristus dan dunia, sehingga melaluinya pelayanan menjadi terfokus dan efektif. Ingat, kita ini unik dan kita juga unik di dalam pelayanan. Kita memiliki kontribusi yang lain daripada yang lain. Karena itu setiap kita itu dibutuhkan di dalam pelayanan. Tetapi kita harus berhati-hati. Ketika kita dibutuhkan di dalam pelayanan, kita juga harus mencari kontribusi unik kita. Bukan semua pelayanan kita kerjakan, bukan. Memang ada kalanya kita harus melakukan itu. Tetapi lebih penting lagi adalah kita harus mencari apa yang menjadi keunikan kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, benar-benar kita melengkapi tubuh Kristus. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi aktif, sangat aktif. Segala pelayanan kita lakukan, tetapi tidak efektif. Kita harus hati-hati akan hal ini. Ada sebuah perumpamaan yang menceritakan tentang aktif, baik, tetapi tidak efektif karena tidak memenuhi apa yang menjadi panggilan atau kehendak Tuhan di dalam rancangannya. Diceritakan kisah ini tentang seorang yang menjadi penjaga mercusuar. Dulu kalau mercusuar itu sangat penting sekali. Tujuannya adalah mercusuar dengan sinarnya itu mengarahkan kepada orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan, mengarahkan kapal-kapal, memberitahu mereka bahwa itu adalah daratan, ya, sehingga mereka tahu dan tidak menabrak ke daratan tersebut. Nah, penjaga mercusuar ini selalu menyediakan minyak untuk agar api terang dalam mercusuar itu tetap menyala. Karena jarak mercusuar dengan pasar tempat jual minyak itu cukup jauh, sehingga penjaga ini harus menyiapkannya. Dan dia mempunyai jadwal seminggu sekali untuk pergi membeli minyak. Dan dia beli sebanyak 1 minggu untuk kebutuhan 1 minggu. Itu yang dilakukan setiap minggunya. Tetapi penjaga mercusuar ini adalah orang yang baik hati. Jadi ketika dia menjaga pada hari Minggu, dia pergi membeli minyak. Setelah itu dia stok di mercusuarnya. Pada hari Senin, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintunya. Ketika mengetuk pintu, dia membuka. Oh, rupanya tetangganya datang ke sini. Tetangganya mengatakan, Pak, tolong saya. Saya ini lagi butuh minyak. Anak saya ini lagi ujian. Dia perlu belajar. Lalu stok minyak saya udah habis. Pak, tolong Pak. Saya tahu kamu mempunyai banyak minyak. Berikan kepadaku. Karena baik hati, maka penjaga mercusuar itu memberikan cadangan minyak dia kepada tetangganya. Oke. Udah, pulang tetangganya. Penjaga mercusuar melakukan tugasnya, yaitu menyalakan lampu mercusuar supaya kapal-kapal nelayan itu aman dan tidak menabrak ke daratan. Keesokan harinya pada saat malam, tiba-tiba pintunya diketok oleh orang lain lagi. Dia membuka,
Dan dia menemukan yang mengetuk pintu itu adalah tetangga yang lainnya. Tetangga itu mengatakan, Pak, tolong saya. Wah, apalagi ini? Tetangga itu mengatakan, saya tadi lagi masak ini. Masak sampai separuh, minyak saya habis. Saya butuh minyak. Bapak kan punya minyak. Akhirnya, karena baik hati, maka penjaga mercusuar memberikan minyak kepada tetangganya. Udah, tetangganya pulang. Lalu, karena minyaknya stok 1 minggu, lalu karena penjaga mercusuar yang baik hati sudah membagi minyaknya, akhirnya minyak yang tersisa hanya bertahan sampai hari Jumat. Besoknya dia tidak punya stok minyak lagi. Akhirnya mercusuar tidak menyala. Dan celaka. Pada hari itu timbullah kecelakaan, di mana kapal menabrak ke darat. Itu menjadi heboh. Lalu bos dari penjaga mercusuar ini datang bertanya kepada dia, apa yang kamu lakukan sehingga timbul masalah ini? Kira-kira apa yang terjadi? Penjaga mercusuar itu pasti mengatakan begini, iya, saya sudah menyetok minyak, tetapi pada hari itu habis. Kenapa habis? Karena pada hari sebelumnya ada orang yang minta minyak. Karena kasihan dengan dia, maka saya memberikan minyak tersebut. Saya memberikan minyak kepada mereka. Supaya apa? Supaya anak tetangga itu bisa belajar dengan baik. Supaya tetangga saya yang memasak itu masih mendapatkan makanan. Kira-kira apa yang bos penjaga mercusuar itu katakan? Dia akan mengatakan, wah kamu baik sekali. Begitu kan? Tentu tidak, bukan? Pasti dia akan dimarahin. Dia akan dituntut karena tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian juga dengan diri kita. Kita dituntut untuk fokus, untuk melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita, dan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jerry White mengatakan, hal yang menghancurkan visi adalah mengerjakan hal-hal yang baik lebih daripada hal yang terbaik. Hal yang mempertahankan visi adalah tidak mengerjakan terlalu banyak hal. Jadi dengan demikian mengingatkan kepada kita, kita harus mencari bagian unik kita. Bukan melakukan segala hal. Untuk membedakan hal-hal yang terbaik dengan hal-hal yang baik, itu mungkin susah. Tetapi kita perlu menemukannya. Kalau melakukan hal yang baik di antara hal yang buruk, mudah kita lakukan. Namun, ketika kita bukan hanya dituntut itu. Kita dituntut untuk maksimal, yaitu melakukan hal yang terbaik. Pentingnya profil pelayanan yang ketiga adalah dengan mengetahui profil pelayanan kita, pekerjaan pelayanan dipenuhkan. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita dapat menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat dengan alasan yang tepat, sehingga melaluinya kita melayani dengan antusiasme dan ketekunan. Jadi kita tahu, ya, dengan keterbebanan saya demikian, dengan karunia saya demikian, lalu dengan kepribadian saya yang demikian, saya cocoknya di mana? Sehingga ketika melakukan pelayanan tersebut, saya antusias. Saya akan mengerjakannya dengan sukacita, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Melakukan pelayanan tersebut tidak sebagai beban yang berat,
yang menekan kita, tetapi kita melakukannya dengan antusiasme karena itu sesuai dengan rancangan kita. Bruce Buckby mengatakan demikian, "You are not the wrong person, but you might be the right person in the wrong position." Maksudnya adalah ketika kita di dalam pelayanan kita diingatkan kita bukan orang yang salah. Tidak ada orang yang salah. Tetapi yang ada adalah kita ini di dalam posisi yang salah. Contohnya begini. Ketika kita melakukan pelayanan kita, kalau kita tidak menyadari diri kita, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Contohnya, contoh begini. Bagi kita, mungkin di antara setiap kita menganggap pelayanan yang paling mudah itu apa? Ya, mungkin kita katakan yang paling mudah di dalam gereja, pelayanan yang paling mudah adalah sebagai penyambut. Sebagai asir penyambut pelayan, penyambut jemaat yang datang. Ya mudah, tinggal salaman, kasih warta, ya kalau waktu ibadah ada. Tetapi mari kita pikirkan, bagaimana apabila kita bukan orang yang senang ngobrol? Kita lebih cenderung adalah lebih senang sendirian dan lalu kita melakukan itu. Kita disuruh senyum dengan orang-orang lain, mungkin kadang-kadang kita akan merasakan kesulitan. Dipaksa bisa, tetapi itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Jadi dengan demikian kita harus tahu di tempat mana sebenarnya bagian porsi saya. Jangan sampai apa yang saya lakukan, saya merasa ini pelayanan yang harus saya lakukan. Tetapi hasilnya tidak ada. Apa yang kita kerjakan seakan-akan tidak membangun orang lain. Apa yang kita kerjakan seakan-akan sia-sia. Itu bukan salah kita, bukan. Tetapi salah menempatkan posisi yang diberikan kepada kita. Karena itu kita harus tahu bagian mana. Richard Boris mengatakan, ketika saya melihat seseorang yang benar-benar merasa terpanggil dalam pekerjaannya, ia bersuka cita dengan pekerjaannya. Ia akan bersemangat dengan apa yang dilakukannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang unik yang perlu ia kontribusikan pada dunia ini. Betul ya? Kalau kita tahu ya, bahwa saya melakukan ini cocok dengan saya, ya seakan-akan tidak beban, maka saya melakukannya dengan sukacita. Bukan karena pekerjaan itu bagaimana, bukan, tetapi sesuai. Contoh, ada orang yang senang menyendiri. Kalau dia diberikan pekerjaan sebagai sales atau sebagai marketing, maka dia akan kesulitan sekali. Setiap kali pulang pasti dia akan mengomel, harus ketemu ini, ketemu itu. Tetapi apabila dia itu pendiam, lalu dia punya kemampuan untuk meneliti, tempatkan dia di bagian laboratorium. Tentu dia akan mengerjakannya dengan senang sekali. Walaupun setiap hari dia harus sendirian, berhadapan dengan benda-benda, botol lah, tabung lah. Tapi dia akan bersuka cita. Dan dia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dia akan bersemangat. Walaupun saya pribadi kalau melihat gitu, suruh saya tiap hari di sana, maka saya akan stres. Karena bukan panggilan saya. Karena itu kita perlu mengetahui dengan jelas profil pelayanan kita. Bagaimana mengenali profil pelayanan kita? Kita harus mengenali diri kita. Mengenali diri kita yang dirancang oleh Tuhan seperti apa. Lalu kita harus melihat akan kebutuhan, menyelidiki kebutuhan yang ada di ladang Tuhan. Bagian apa sih yang ada yang bisa dikerjakan? Apakah saya cocok di dalamnya?
Lalu bukan hanya sekedar kita mengetahui, ya menyelidiki, udah tahu, lalu melihat oh ada pelayanan gini, gini dan itu. Setelah itu selesai, bukan. Tetapi yang harus dilakukan adalah melakukan pelayanan, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mengetahui profil pelayanan kita memang sulit-sulit gampang. Tetapi itu penting kita lakukan. Profil pelayanan kita mungkin tidak dengan mudah ditemukan, tetapi kita perlu melakukannya. Dan mengenali profil pelayanan kita merupakan sebuah proses perjalanan penemuan. Jadi itu terus-menerus ketika kita benar-benar melakukannya, kita akan disingkapkan. Kita akan semakin dinyatakan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melihat profil pelayanan kita. Kita cari bagaimana keterbebanan kita, di mana kita ditunjuk untuk melayani. Lalu mari kita selidiki kemampuan kita sebagai apa dan kepribadian kita, bagaimana kita melakukannya. Selamat bergumul dengan diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Bapa kami yang di surga, Engkau yang merancang kami, dan tolong kami untuk mengenali diri kami, sehingga memenuhi apa yang menjadi kehendak dalam rancangan itu. Mampukan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi.